everybody, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami. Judulnya, Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Pendidikan Karakter Siswa Mandika Kediri. Simak terus videonya ya, jangan sampai kelewatan apalagi ketiduran. Happy for watching! Pengaruh media sosial Instagram terhadap pendidikan karakter siswa di Mandika Kediri, bidang sosial humaniora merupakan topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisya Mika Octavia, saya Siti Hidayatul Manida, dan saya Tika Taufiki. Sebelum memasuki ke presentasi, izinkan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Masud, MPDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Mandika Kediri, Dr. Muhammad Turk Mukhlisin, MPDI, beserta seluruh tim kurikulum Mandika Kediri yang telah mengadakan program riset, Bapak Zainul Mustafa SS selaku penanggung jawab keterampilan riset, Ika Hidayati MSI selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah dan Guru Pembina riset kelas 10 dan kelas 11. Selanjutnya kepada Ibu Larasati SPD selaku Guru Pembimbing riset kelas 12. Kepada Dr. Fitria Resti Wahyumiati selaku fasilitator dari STKIP WGRI Jombang. Kepada seluruh panitia acara pelatihan penulisan artikel ilmiah serta seluruh dewan guru yang terlibat dalam penulisan ilmiah. Tentang narasumber juga responden yang terlibat dalam proses penelitian dan juga pembuatan laporan penelitian, serta warga peneliti yang telah memberikan kontribusi dana, semangat, dan dukungan moral, juga teman-teman dan pihak lain yang selalu mendukung. Nah, di dalam daftar isi ini ada 6 sebuah bapak yang akan kita bahas. Yang pertama ada abstrak, kedua ada pendahuluan, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam ada daftar pustaka. Abstrak, dalam abstrak ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, terfokus pada studi kasus pengaruh media sosial Instagram terhadap pendidikan karakter siswa Mandika Kediri. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap pendidikan karakter sosial pendidikan karakter siswa di Mandika Kediri. Yang ketiga, ada metode yang digunakan. Nah, dalam pendahuluan ini ada media sosial Instagram dan pendidikan karakter yang akan dibahas. Nah, media sosial merupakan platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi manusia dalam beraktivitas dan memudahkan berkolaborasi. Sekarang ini media sosial yang digunakan adalah Instagram. Instagram adalah sosial media yang berbasis gambar yang memberikan layanan foto atau video secara online. Nah, Instagram sering digunakan untuk memposting foto atau video. Bahkan saat ini Instagram sudah memiliki fitur-fitur seperti Instastory, Direct Message, dan IGTV dan lain sebagainya. Tentu di dalam setiap penggunaan sosial media, terutama Instagram, tidak hanya memiliki dampak positif, namun juga memiliki dampak negatif. Penggunaan Instagram yang berlebihan tentunya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Maka dari itu diperlukan pembelajaran mengenai pendidikan karakter, karena pendidikan karakter tidak akan lepas dari yang namanya nilai atau sikap, norma, dan moral. Salah satu unsur karakter dalam diri seorang adalah sikap dan perilaku. Jadi, pendidikan karakter merupakan upaya untuk membangun karakter seseorang. Adapun alasan perlunya pendidikan karakter, menurut pendapat Likona adalah disampaikan dan dilaksanakan. Alasan-alasan yang dimaksud adalah menjamin anak-anak atau siswa memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupan adalah dengan cara yang terbaik. Dengan meningkatkan prestasi akademik merupakan cara yang kedua sebagai bentuk karakter yang kuat bagi diri sendiri. Menghormati pihak atau orang lain merupakan persiapan siswa untuk hidup dalam lingkungan sosial masyarakat yang sangat beragam. Berangkat dari akar masalah tersebut yang berkaitan dengan problem moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, pelanggaran kegiatan atau lain sebagainya, sehingga saat ini banyaknya anak remaja, terutama di usia sekolah, yang melanggar norma karena kurangnya pendidikan karakter. Oleh karena itu, dari deskripsi di atas didapatkan rumusan masalah bagaimana pengaruh media sosial Instagram terhadap pendidikan karakter siswa di Mandika Kediri.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial Instagram terhadap pendidikan karakter siswa di Majikan Kediri. Sedangkan manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis, yaitu dapat menguji ada atau tidaknya pengaruh dari Instagram terhadap pendidikan karakter siswa di Majikan Kediri. Untuk mengetahui cara penerapan dari pendidikan karakter di media sosial Instagram, dan juga diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan. Manfaat secara praktis untuk menambah dan memperkaya wawasan literasi dan menambah wawasan pembaca agar dapat menggunakan media sosial Instagram dengan bijak. Dan manfaat yang terakhir adalah untuk menambah dan memperkaya wawasan menulis literatur. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu penelitian hanya dilaksanakan di Majikan Kediri. Adapun metode penelitiannya, kami menggunakan mix method, yaitu metode campuran yang terdiri dari metode kualitatif dan kualitatif. Selain menggunakan metode campuran, kami juga menggunakan desain penelitian, yakni exploratory sequential design, di mana data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan data kualitatif. Waktu penelitian, yakni waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian. Untuk penelitian untuk yang pertama untuk studi literatur itu pada awal bulan Agustus. Lalu pada tahap penelitian dimulai pada bulan September sampai Desember untuk menyusun laporan. Lokasi penelitiannya di rumah siswa masing-masing dan juga di Majikan Kediri. Subjek penelitian kami untuk responden angket, untuk sampel responden angket kami ambil dari sebagian siswa Majikan Kediri berjumlah 50 siswa. Sedangkan untuk sampel kuesioner wawancara kami mengambil populasi dari kelas 11 PKK sebanyak 29 siswa. Dari data penelitian yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu teknik yang mendeskripsikan dan memaknai data dari setiap aspek yang diteliti. Nah, teknik analisis deskriptif ini melalui beberapa tahap. Yang pertama reduksi data. Reduksi data yaitu untuk menanyakan hal yang tidak perlu dan untuk memperjelas hasil penelitian akan lebih terarah. Terus yang kedua ada display data, yaitu upaya pengujian data untuk melihat gambaran keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan verifikasi, mencari mana terhadap perbedaan dan kesamaan dari penelitian yang telah dilakukan. Dari penelitian yang telah kami lakukan, didapatkan hasil yang pertama, yaitu dari hasil wawancara. Pada diagram 1, didapatkan sebanyak 51% responden bereaksi mencari kebenaran informasi saat melihat postingan yang menghujat seseorang di Instagram. Hal ini menunjukkan keterkaitan Instagram dengan sikap responden dalam perasaan moral pada aspek pemilihan perbuatan baik. Responden akan mencari kebenaran informasi sesuai dengan fakta karena potensi untuk mengembangkan perilaku kehidupan yang baik adalah suatu kewajiban moral. Dari diagram yang kedua, didapatkan sebanyak 56% responden melihat Instagram dari 1 jam dalam sehari. Hal ini menunjukkan adanya perasaan moral yang berkaitan dengan pengontrolan diri. Pengontrolan diri diperlukan untuk mencari akar permasalahan atau penyimpangan sosial pada kegemaran dan penggunaan Instagram yang terlalu lama akan mengakibatkan kesehatan yang terganggu dan pola pikir yang terganggu. Pada batang ketiga, sebanyak 66% responden merasa kesal saat orang lain berkomentar buruk mengenai postingannya. Hal ini menunjukkan keterkaitan dengan pengetahuan moral pada aspek pengenalan diri sendiri yang mengukur dan mengetahui tentang diri sendiri. Hal ini termasuk jenis pengetahuan moral yang penting untuk dikembangkan. Kemampuan ini diperlukan untuk mengetahui
perilaku diri sendiri dan dapat dievaluasi secara kritis. Untuk batang yang keempat, sebanyak 35% responden sering melihat konten hiburan karena mereka merasa senang dan untuk meluangkan waktu luangnya. Hal ini mengacu pada tindakan moral pada aspek habit atau kebiasaan. Berdasarkan pendapat William Bennett, orang yang memiliki karakter yang baik dapat didasarkan pada kebiasaannya. Karena itu diperlukan kesempatan untuk mengembangkan kebiasaan yang baik, tetapi harus ada pemilihan kebiasaan yang tepat. Pada diagram kelima, sebanyak 53% responden jarang mengikuti tren di Instagram. Menurut mereka, tren di Instagram tidak terlalu penting dan hanya dianggap sebagai hiburan. Hal ini berkaitan dengan pengambilan sikap pada pengetahuan moral aspek pengambilan keputusan. Saat mereka dihadapkan dengan problematika moral adalah suatu keahlian yang berpikir. Pada diagram ke-6 menunjukkan sebanyak 35% responden hanya merasa iba dan simpati kepada postingan yang tentang berita donasi atau bencana alam. Hal ini menunjukkan keterkaitannya dengan perasaan moral pada aspek empati. Empati memungkinkan seseorang untuk memasuki perasaan yang ada oleh pihak lain. Pada diagram ke-7 menunjukkan 41% responden menyebarkan kembali postingan yang mereka lihat dan dinilai bermanfaat. Mereka merasa jika postingan tersebut disebarkan kepada orang lain, akan banyak orang yang menerima manfaat dari postingan tersebut. Hal ini merujuk kepada pengetahuan moral, yaitu aspek pengetahuan nilai moral. Aspek yang mengembangkan ialah nilai moral seperti rasa hormat, jujur, dan tanggung jawab. Pada diagram ke-8 menunjukkan 43 responden merasa biasa saja terkait dengan kepercayaan responden tentang postingannya. Hal ini menunjukkan perasaan moral pada aspek penghargaan diri. Pada diagram ke-9 sebanyak 49% responden lebih mementingkan kebutuhan lainnya dibandingkan dengan membeli produk yang sedang tren di Instagram. Hal ini menunjukkan keterkaitan dengan tindakan moral aspek kemauan atau inti. Kemauan adalah inti dari dorongan moral. Pada batang ke-10 sebanyak 61 responden merasa biasa saja saat kontennya viral. Hal ini menunjukkan keterkaitan dengan perasaan moral dengan aspek kerendahan hati. Kerendahan hati termasuk sisi efektif dari pengetahuan diri. Yang kedua yaitu dengan observasi. Pada hasil observasi didapatkan konten yang paling diminati oleh siswa di media berdiri ialah konten fashion, OOTD, K-pop, skill potret, atau fotografi. Sedangkan pengetahuan siswa mengenai pendidikan karakter sudah cukup baik. Siswa dapat menerapkan perilaku dan mencerminkannya dalam kehidupannya sehari-hari tanpa disadari. Penyampaian pendidikan karakter di media tidak langsung dipelajari, tapi diterapkan melalui etika-etika pergaulan dalam kehidupan. Sedangkan dari hasil wawancara didapatkan narasumber mendapatkan hasil manfaat pendidikan karakter sebagai sumber membentuk karakter, melatih mental, dan nilai moral yang telah diperlukan oleh siswa. Terdapat kesimpulan, diketahui penyebab media Instagram dapat berpengaruh terhadap pendidikan karakter dikarenakan banyak siswa yang menggunakan Instagram untuk melihat sebagai postingan dan konten. Sedangkan cara untuk menerapkan pendidikan karakter melalui media Instagram dapat dilakukan dengan melihat, menyebarkan, dan mendukung konten tentang pendidikan karakter. Selain itu, siswa juga dapat memperluas pertemanan dari latar belakang yang berbeda untuk saling bertukar pengalaman dan saling memotivasi. Pentingnya penerapan pendidikan karakter pada pelajar atau siswa dalam bersosial media untuk membentuk pelajar bermoral dan berkarakteristik pendidikan yang baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.